biasa. Shalom. Haleluya, haleluya. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan, coba sekali lagi lambaikan tangan Anda. Haleluya, dan berikan kemuliaan dong yang meriah buat Tuhan kita. Woo! Kita memuji Tuhan. Go. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Go! Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohku hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohku hadir di sini. Coba bersama-sama katakan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam. Yes, mulut kami bersorak Tuhan, memuji namamu hari ini. Here we go, come on. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohku hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohku. Yes. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan seperti ini ya, ikuti saya, come on. Yeay. Lebih semangat lagi dong, come on. Hey. Sekarang lambaikan tangan kita ya, come on. La 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 la. Haleluya, Come on. Yeah. haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohku hadir di sini. Amin. Kami menari Tuhan di hadapanmu. Sukacita, rohku hadir di sini. Sekali lagi tambahkan tangan kita, come on. La 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 la. Haleluya. Yang bersuka cita, come on. La 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 la. Rohmu hadir di sini. Kemuliaan yang lebih meriah buat Yesus. Yeay. Berapa banyak di sini yang menganggap Yesus adalah segalanya? Bisa angkat tanganmu? Adalah segalanya Yesus. Sama-sama nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati ya. Tunaikan syukur
Coba kalau ada di kanan kirinya, ada sahabat, ada keluarga, katakan Jesus love you. Jesus love you. Sama-sama nyanyikan ya. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, melayani tinggi. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, selalu bersama. Yes, amin. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia. Aku kan bersuka karena menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, melayani tinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Kau tak pernah tinggalkan, selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Mari angkat kedua tangan kita. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar. Yes, You are. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. One more time. Kau Allah yang setia. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku. Oh, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Oh, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yesus namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan saat ini. Kami rindu tinggikan nama-Mu Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa.
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Hari ini kami yakin Kau hadir di tempat ini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Berikan kemuliaan buat Yesus kita yang ajaib. Haleluya, haleluya. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan saat ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hadiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Yesus Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Tuhan Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, senang jiwaku memuji-Mu, sungguh besar. Senang hati kami menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Senang jiwa kami, sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan kami yakin Kau hadir di tempat ini. Sebab kami rasakan kuasa yang tidak terbatas saat ini. Yes Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yang percaya Yesus memberikan kemenangan, semuanya bangkit berdiri, katakan kami yakin Tuhan. Yes.
kemenangan terjadi. Kami percaya kesembuhan terjadi Tuhan. Kami percaya kelepasan terjadi. Kelepasan terjadi di sini. Terjadi di sini. Kemenangan terjadi sekarang ini saat kami menyembah-Mu. Mari sembah Dia, saudara. Mari sembah Dia. Berikan penyembahan-Mu yang terbaik buat Yesus saat ini. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau Yesus, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Terima sembah dan pujian kami, tiada pernah berhenti. Kami menyembah-Mu, ku muliakan Engkau Yesus, ku tinggikan, ku muliakan, sebab Kau Yesus yang berkuasa, sebab hanya Kau Tuhan yang beri kemenangan di dalam hati kami. Oh, we worship You, to worship You I live, to worship You I live, to worship You I live, Jesus. Oh, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh. Sembah Dia. Hanya Kau Tuhan kemenangan kami, hanya Kau Tuhan sumber pengharapan kami. Jesus, Jesus, we worship You. Hallelujah, hallelujah. To worship You I live, to worship You. Ku menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu, sebab kami tahu
saat Engkau ditinggikan, kuasa-Mu bekerja. Oh, dan kami percaya saat nama-Mu ditinggikan, kesembuhan terjadi. Oh, dan kami percaya saat Kau dimuliakan, kelepasan terjadi dalam hidup kami. Oh, dimuliakan, ditinggikan Engkau Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ku menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ku menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jesus, Jesus, syaralalala bayaramu, kiharalalala bayarasi. We worship you. We worship you, Jesus. There is no one like you. Biar kami bawa hati kami, dan biar Engkau semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Hanya Kau yang berkuasa, hanya Kau yang bertata. Kuasa-Mu nyata, Roh-Mu bekerja Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari setiap jemaat yang percaya kemenangan adalah milik kita, angkat ke tangan kita dan katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin saat ini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi di, sekali lagi dengan imanmu lebih sungguh katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Sebab kami rasakan Engkau Tuhan. Kami rasakan kuasa yang tidak terbatas saat ini. Yes, amen. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, yes Tuhan, terjadi di sini. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Katakan pemulihan,
pemulihan. Oh, terjadi di sini. Berikan kemuliaan buat Yesus kita yang luar biasa, yang dahsyat, yang ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali saya bisa menyapa setiap Anda semua melalui layar kaca ini. Tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu di luar kita boleh terjadi. Dan kita tidak bisa mencegah segala sesuatu yang terjadi di luar kita. Tetapi ada satu peranan yang bisa kita jaga, yaitu respon hati kita. Apa yang di dalam itu menentukan apa yang di luar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan takut, jangan cemas, jangan gelisah, jangan juga panik. Ingat bahwa kita punya Allah yang besar. Allah itu membela kita, Allah berperkara bagi kita, dan Allah lah yang melindungi kita. Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi doa kami sebagai hamba Tuhan, regional Jawa Timur, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, dan Australia. Kami berdoa, tak ada satupun, biar setiap Anda semua jemaat Gereja Mawar Syaron terluput dari yang namanya virus corona ini. Dan kami juga berdoa, bahwa setiap ekonomi yang Anda punya, entahkah Anda seorang bisnismen ataupun karyawan, kami berdoa bahwa Tuhan juga pelihara, Tuhan jagai. Bahkan melalui peristiwa ini ada sebuah titik balik yang luar biasa terjadi dalam ekonomi Anda. Tetap waspada, tetap berjaga-jaga. Bagi Anda yang lihat tayangan ini dan Anda belum ber-CG, Anda bisa menghubungi nomor di bawah ini. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, minggu depan adalah minggu perpuluhan. Mari kita siapkan perpuluhan dan persembahan kita yang terbaik bagi Allah kita. Anda bisa masukkan ke dalam nomor rekening gereja lokal Anda masing-masing. Tuhan, hamba berdoa, setiap orang yang memberikan persembahan, Tuhan, Engkau lihat hati kami, betapa kami mengasihi-Mu, betapa kami mencintai-Mu. Ini tidak ada apa-apanya ya Tuhan, dengan setiap pengorbanan yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, ketika kami memberi, ini bukti ketaatan kami kepadamu, ini bukti kasih kami kepadamu. Urapi setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, dan hamba juga berdoa, untuk setiap jemaat Gereja Mawar Syaron, setiap kami Tuhan, kalau kami boleh minta, luputkan kami ya Tuhan dari setiap wabah ini. Dan hamba percaya satu hal ya Tuhan, Engkau menetapkan setiap kami menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi umat yang lebih dari pemenang. Dan kami percaya ya Tuhan, setiap anak Tuhan, umat Tuhan, keluar dari ini semua, mereka menjadi lebih dari pemenang. Mereka akan terus naik dan bukan turun. Terima kasih ya Allahku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di dalam Instagram gereja lokal masing-masing di daerah Anda. Jika Anda ingin memberikan persembahan maupun persepuluhan, Anda dapat mentransfer di nomor rekening sebagai berikut, yaitu di nomor BCA 088 2199 345 atas nama Gereja Mawar Syaron. Atau Anda dapat men-scan QR Code berikut ini dan juga dapat menerima transfer melalui BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, dan GoPay. Dan berikut adalah nomor rekening gereja lokal.
Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Thanks for your stubborn love for me. Thank you for loving me, Jesus. It's just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. We desire, I will sing. Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Berapa apapun yang terjadi Tuhan, ini janji kami. Jesus, I love you. Sampai kami menutup mata Tuhan. Though the seasons may change, still love will remain. Jesus, my love. Thank you, Jesus. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Yes. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Sekali lagi dengan hatimu yang paling dalam nyanyikan ini, come on. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the
seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Angkat kedua tanganmu. Come on, Jesus. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, Lord. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hallelujah, Jesus. Haleluya, haleluya. Sungguh kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kau lebih dari apapun Tuhan. Kaulah segalanya buat kami Tuhan. There is none like you Jesus. Yes, we worship you. We worship you Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, thank you Jesus. Haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Bapak, kami bersyukur kalau kami boleh mengalami kasih yang dari Engkau Tuhan. Sungguh bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Engkau yang baik. Kau telah mati bagi kami, sehingga kami boleh diselamatkan. Hari ini kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk Roh Kudus berbicara atas setiap kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Biar hati kami menjadi tanah yang gembur. Ketika firman ditabur, firman itu boleh bertumbuh, berbuah atas setiap kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau setiap waktu. Karena apalah arti hidup ini tanpa Engkau di dalamnya. Kami minta Engkau hadir menjamah kami. Jamah setiap anak-anak-Mu yang melihat ibadah ini Tuhan. Karena mempercaya kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Di mana ada hati yang haus dan lapar, maka di situ akan ada Allah yang memuaskan. Allah yang menjawab ketika kami berseru. Ketika kami meminta, maka Allah juga yang membukakan pintu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang siap, semua yang antusias katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita, silakan duduk.
Kita langsung buka saja di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayat ke-15. Ya. Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayat ke-15. Kalau Anda lihat judulnya adalah kebenaran karena iman. Ya. Kita akan baca dari ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Saudara coba lihat ayat ini dulu, menarik sekali. Dikatakan sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Dialah hukum di atas segala hukum yang ada. Kenapa saya katakan dia hukum di atas segala hukum yang ada? Karena Yesus dikatakan yang pertama-tama, dialah roh yang melayang-layang itu. Dialah Tuhan yang menjadi manusia. Dimulai dari firman yang ada. Firman itu menjelma menjadi manusia. Karena dia ada sebelum dunia ada. Dialah hukum yang paling tua. Karena dia sendiri adalah hukum itu, saudara. Katakan amin. Dikatakan gini, kalau Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Bedanya gini, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Bedanya hukum Taurat dengan hukum yang dari Kristus adalah hukum Taurat adalah hukum kebanyakan orang, saudara. Kenapa hukum kebanyakan orang? Karena orang merasa kalau dengan perbuatannya maka dia bisa diselamatkan. Padahal kalau kita lihat di dalam Alkitab, orang justru mengenal hukum Taurat, orang semakin mengenal akan tentang namanya dosa. Dan Allah melihat itu, semakin bertambah usia seseorang, kalau dia tidak punya hukum kasih karunia dalam kehidupannya, orang itu tidak akan pernah bisa menebus dosanya. Karena setiap kita manusia ini kalau nggak ada Tuhan di dalamnya cenderung hatinya berbuat jahat. Orang bisa hari ini bertobat belum tentu besok tetap bisa menjaga kehidupannya. Kadang-kadang mungkin ya beda dengan orang yang hidup dalam dosa dengan orang yang jatuh dalam dosa beda. Orang yang jatuh kadang-kadang mereka nggak pernah request untuk jatuh. Tapi mungkin bisa jadi mereka bisa jatuh. Mungkin di dalam emosi atau apapun juga. Makanya Allah melihat itu. Allah melihat bahwa manusia perlu ditolong. Makanya Kristus perlu hadir di dunia ini supaya kita semua beroleh keselamatan. Yang percaya katakan amin. Ya, ayat 6 perhatikan. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ini yang menarik. Semakin kita memikirkan karya keselamatan, kita nggak pernah bisa masuk di dalam hati kita, saudara. Nggak akan pernah bisa masuk di dalam logika kita. Banyak orang berkata, Yesus Tuhan kok mati? Kenapa Yesus harus menyerahkan nyawanya? Bukankah Allah itu adalah maha? Dia maha segalanya. Dia adalah sesuatu, seolah-olah kalau saya boleh katakan, adalah sesuatu yang nggak bisa dijamah oleh manusia. Tapi kenapa dia menjadi manusia? Konsep keselamatan bagi banyak orang nggak bisa masuk di dalam pikirannya. Saudara coba, saya mau kasih Anda sebuah gambaran yang menarik. Contohnya begini, kita manusia. Di dalam tubuh manusia kita ini ada banyak organ tubuh, bukan? Katakan amin. Ya. Ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal. Saya bisa bayangkan, saya tidak sekolah kedokteran. Tapi setiap organ yang ada di dalam tubuh kita, itu didesain dengan sebuah karya masterpiece menurut saya. Bagaimana darah dipompa dari jantung, diangkat sampai ke otak, terus disalurkan kemana-mana. Satu aja ada sumbatan atau apapun juga, maka itu mempengaruhi yang lain. Kalau kita pernah lihat sebuah jam yang diciptakan oleh manusia, sebuah mahakarya katakanlah merek tertentu, harganya sangat mahal karena diciptakan setiap partikel-partikel yang paling kecil di dalamnya. Itu dibuat dengan seorang mahakarya, seolah-olah kayak begitu dalam tanda kutip manusia yang bikinkan itu. Dia harganya mahal, apalagi kita manusia. Siapa yang bisa ciptakan manusia?
Kalau kita bisa bayangkan betapa kita ini berharga. Setiap organ tubuh bisa nafas gratis. Allah itu sudah merancangkan sangat terbaik. Ada alis, kenapa alis taruh di atas mata kita, kenapa nggak taruh di bawah kita? Pernah bayangkan nggak alisnya taruh di bawah gitu? Agak lucu kayaknya, bukan? Allah itu menciptakan kita dengan sangat-sangat sempurna. Artinya apa? Manusia nggak bisa menciptakan dirinya sendiri. Ada sesuatu yang lebih besar yang menciptakan kita sehingga kita ada hari ini. Nah, yang luar biasanya adalah kita manusia yang diciptakan, kita coba memikirkan apa yang dipikirkan Allah, nggak mungkin bisa, saudara. Sampai di sini bisa nangkap sesuatu nggak? Banyak orang menganggap dirinya merasa pintar, tanda kutip. Ya mungkin orang pintar lah ya, sekolahnya tinggi sekali. Coba memikirkan Allah di dalam kehidupannya, nggak mungkin bisa masuk. Sebuah latar belakang aja sedikit, saya kasih behind the scene-nya. Yang nulis ayat ini bukan orang sembarangan. Namanya adalah Paulus. Siapa yang tidak kenal dengan Paulus? Paulus adalah seorang yang dilahirkan di Tarsus, di kota namanya Silisia. Dan Silisia adalah sebuah pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan di Yunani. Artinya ini orang bukan orang bodoh yang nulis ayat ini. Dia adalah orang pintar. Bahkan ini orang pintar bahasa macam-macam. Ada bahasa Aram, bahasa Yahudi, bahasa Roma juga dia kuasai. Ini orang pintar sekali, gak kurang pendidikan. Tapi dia adalah orang yang menulis bagi kita. Dikatakan dalam ayat 8 dikatakan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Semakin kita memikirkan dengan logika kita tidak akan pernah bisa masuk tentang karya keselamatan yang dari Allah. Allah kok memberikan nyawa bagi kita, tidak akan pernah bisa masuk konsep ini. Makanya saya katakan tidak semua orang bisa mengalami karya keselamatan. Dan kalau Anda baca ayat ini, berarti keselamatan sulit dong? Enggak. Keselamatan itu simple banget. Sederhana banget, sampai Paulus katakan bahwa firman itu dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Hah? Segampang itukah keselamatan? Makanya karya salib Yesus dianggap sebuah kebodohan bagi kebanyakan orang. Karena mereka tidak masuk di dalam konsep mereka kok Tuhan itu mati. Nggak bisa masuk dalam konsep pikiran mereka. Makanya saya katakan firman itu simple, sederhana. Siapa yang mengaku Yesus yang adalah Tuhan dan mati di kayu salib, bangkit di hari ketiga, maka dikatakan akan diselamatkan setiap orang itu. Orang berkata, what, masa sesederhana itu ya keselamatan? Iya, sesederhana ini. Makanya saya katakan manusia tidak bisa pakai kekuatan dengan segala pikiran. Manusia tidak mungkin bisa menyelami apa yang dilakukan Allah buat kehidupan kita, saudara. Bagian kita cuma percaya dan taat. Tapi inilah karya, mahakarya yang Allah berikan kepada kita semua. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Aku yang memilih kamu. Oleh karena besar, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal dalam huruf besar A. Supaya kita yang seharusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Allah sangat cinta sama kita. Dan Allah tahu manusia gak mungkin bisa diselamatkan. Dengan kekuatannya gak mungkin bisa diselamatkan. Dengan perbuatannya gak mungkin. Orang mati itu bawa perbuatan. Tidak akan bawa mobil atau bawa rumahnya. Orang mati bawa perbuatan, kitab Wahyu. Kalau kita ditimbang-timbang perbuatan, mungkin akan ditimbang banyak sekali. Mungkin perbuatan, maaf saya katakan, perbuatan yang gak berkenannya mungkin. Sama ketika seseorang yang mau dilempar batu karena berzina. Yesus ketika dia adalah orang yang paling berhak untuk melempar batu di waktu itu. Tapi yang menarik dari Yesus apa? Dia gak lempar batu. Dia dikatakan dia menulis di tanah. Dan Yesus berkata, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia orang yang pertama kali melempar batu. Saudara, perlu kita tahu bahwa ketika Yesus, kejadian di ayat ini saya percaya pasti ada banyak orang-orang ahli Taurat
yang tahu firman banyak. Yang dia kalau melakukan kegiatan agamanya, pasti ini sangat radikal. Kalau Anda perlu tahu, ya di zaman itu, pasti orang-orang itu, ayat itu hafal di luar kepala. Dan Yesus berkata, siapa yang tidak pernah melempari batu, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia pertama kali melempari batu. Dan apa yang terjadi? Alkitab mengatakan dari yang rambut paling putih meninggalkan batunya mungkin. Dan dia mulai mundur ke belakang sampai semua orang pergi. Enggak ada orang enggak berbuat dosa. Allah melihat itu semua. Makanya Allah tahu bahwa enggak ada korban yang lain. Domba kita, kambing kita, lembu kita enggak bisa menyelamatkan kita. Hanya satu yang bisa menyelamatkan kita. Yaitu namanya Yesus, saudara. Katakan amin. Katakan amin. Kalau keselamatan yang dunia cari dengan uangnya sekalipun tidak akan bisa beli keselamatan. Dan itu diberikan secara cuma-cuma. Apalagi kesembuhan. Saya ulangi lagi. Kalau keselamatan yang semua orang akan berkata tidak gampang loh. Diselamatkan itu enggak mudah sebetulnya. Untuk masuk surga itu juga enggak mudah. Bahkan dikatakan seperti lebih sulit. Apa? Masih ingat ayat itu? Lebih sulit unta masuk ke lubang jarum daripada sampai dikatakan orang kaya kalau di dalam konteks itu masuk ke dalam kerajaan surga. Karena untuk masuk kerajaan surga itu enggak mudah sebetulnya. Dibilang mudah, dibilang enggak juga, yang enggak mudah juga. Mudahnya adalah ketika hati kita bisa tertangkap Tuhan dan kita bisa mengaku, itu mudah. Tapi bagi banyak orang pikirannya tertawan, enggak mudah. Makanya saya katakan kalau yang sulit, seandainya kalau kita bilang yang sulit, yang dunia enggak bisa berikan, Allah bisa berikan. Apalagi bilang kesembuhan. Banyak orang bisa disembuhkan, enggak banyak orang bisa diselamatkan. Apalagi kesembuhan, apalagi pemulihan ekonomi. Bukankah Allah memelihara burung-burung di udara? Bunga di padang Tuhan pelihara dengan sangat baik. Apalagi kita orang percaya, saudara, katakan amin. Sampai di sini bisa tangkap sesuatu enggak? Saya kasih satu cerita menarik sekali. Coba dibuka sambil ditanda Roma 10-nya. Coba dibuka di dalam Matius pasal 9 ayat pertama. Perhatikan. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka di bawah oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Saudara, kalau kita dihadapkan sebuah case orang lumpuh yang punya dosa, terus kita disuruh memilih, pilih mana? Ngomong bahwa, hai lumpuh berjalanlah. Atau berkata, dosamu diampuni. Menurut Anda lebih mudah mana? Kalau buat orang awam sih ya, mungkin berkata dosamu diampuni itu lebih mudah. Kenapa? Yang kita nggak perlu membuktikan apapun. Betul nggak? Betul nggak? Kita nggak perlu membuktikan apapun, dosamu diampuni. Tapi kalau kita berkata, hai lumpuh berjalanlah. Kalau nggak jalan gimana? Kan lebih sulit ini. Tapi dengar baik-baik saudara, kalau Anda baca ayat ini, kalau ditimbang-timbang, sebetulnya kalau mau ngomong, ditanya mana yang lebih mudah, jawabannya adalah semuanya sulit sebetulnya. Tapi kalau Anda tanya yang paling sulit yang mana? Adalah berkata dosamu diampuni. Kok bisa? Karena nggak ada manusia yang bisa mengampuni dosa manusia sebetulnya. Perkecualian Yesus. Karena dia bukan manusia sembarang manusia. Yang saya katakan tadi adalah, pertama dikatakan baiklah kita di dalam kitab Kejadian membuktikan bahwa Tuhan ada di waktu itu. Pada mulanya adalah firman di kitab Yohanes dikatakan. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia.
itu adalah tentang Yesus di dalam kehidupannya. Makanya dia berkata bahwa aku datang bukan dari dunia ini. Ketika dia bersaksi, aku bukan datang dari dunia ini. Di tempat di mana aku berasal, di situ nanti akan kembali menjadikan tempat bagimu. Dan ketika Yesus terangkat ke surga, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Disaksikan oleh 500 orang yang menyaksikan di waktu itu, saudara. Tapi yang menarik di ayat ini, Yesus ngomong mana yang lebih mudah? Mana yang lebih mudah berkata, hai lumpuh berjalan, atau dosamu diampuni. Tapi coba dilihat ayat berikutnya. Tetapi supaya kamu tahu, ayat 6, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Kenapa Yesus bisa berkata dosamu diampuni? Karena dia adalah Tuhan. Dia tahu setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang Yesus lihat di dalam orang lumpuh, mungkin mata kita yang awam ini, kita ngelihat apa yang menjadi kebutuhan orang lumpuh nih? Ya kesembuhannya. Tapi yang Yesus lihat karena dia adalah Tuhan, adalah yang paling penting adalah kesembuhan di dalam hatinya. Dosamu diampuni. Mungkin ini adalah orang yang jauh dari Tuhan. Mungkin dia adalah orang yang mungkin sudah enggak mengenal Tuhan lagi mungkin. Seolah-olah kayak begitu, mungkin dia terlalu pahit di dalam kehidupannya. Makanya Yesus berkata dosamu diampuni. Yesus melihat kebutuhan yang lebih besar. Tapi supaya mata jasmani kita bisa melihat, oh ternyata ini bukan manusia sekedar manusia, dia adalah Tuhan. Makanya kenapa ada kuasa yang melekat di dalam kehidupannya. Dia langsung berkata, hai lumpuh, berjalanlah, kok yakin banget. Ya karena dia sumber segala mukjizat. Apa yang diperkatakan itu menjadi hukum. Apa yang diperkatakan itu mempengaruhi surga. Bagi Yesus sangat mudah untuk mengatakan itu. Makanya saya katakan kembali ke kitab Roma tadi. Kalau keselamatan Allah sudah berikan kepada kita, hai orang percaya. Apalagi bicara tentang pemulihan ekonomi. Atau kesembuhan. Seringkali kita berseru Yesus, belum tentu kita percaya dengan kuasanya. Dan ini bisa terjadi di antara kita semua sebagai anak-anak yang mengaku anaknya Tuhan. Seringkali kita terlalu rumit pikiran kita. Padahal menurut saya mukjizat itu sederhana. Just believe. Hanya percaya. Saya tahu situasi sekarang gak mudah. Kalau kita melihat situasi ekonomi, banyak orang dunia, bahkan Indonesia juga banyak, kekayaannya menyusut. Dalam hitungan hari, detik demi detik aja, kekayaan menyusut banget. Ada yang ratusan miliar, ada yang bahkan T bunyinya. Cepet banget menyusutnya. Situasi seolah-olah tidak terkendali. Belum lagi dengan virus yang hari ini menyerang ke semua negara, hampir. Semua negara mengalami ini semua. Dan sampai hari ini mungkin belum ditemukan obat yang sudah dipatenkan dan dikatakan ini obat yang manjur untuk. Semua orang hari-hari ini penuh dengan ketidakpastian. Tapi hanya satu yang pasti hari ini saya mau katakan. Kita punya Yesus. Dialah kepastian buat hidup kita. Apapun yang digumulkan oleh kita, baik ekonomi ataupun kesembuhan, bukankah dia sudah berjanji, dia ya dan amin setiap perkataannya saudara. Katakan amin. Kalau Anda lihat Matius sampai kitab Yohanes, Anda akan lihat banyak orang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Setiap kebutuhan dijawab oleh Tuhan. Ada orang yang butuh makan. Di hari itu 5.000 orang. Yesus mengangkat 5 roti itu ikan. Diberikanlah mukjizat kelimpahan. Apapun yang menjadi kebutuhan. Pernikahan, kekurangan anggur. Yesus melakukan mukjizat di sana. Pertanyaan simpel sekarang. Apa yang jadi kebutuhan kita hari ini? Kalau Anda percaya kepada Tuhan, inilah waktunya percaya, bukan sekedar perkataan. Karena firman itu dekat dengan mana? Dengan mulut dan di hati. Hati dan perkataan ini harus sinkron. Kita ngomong percaya di hati, tapi kata-katanya selalu ketakutan. Kata-katanya selalu khawatir. Mana mungkin, gak bisa, ya gak akan bisa. Atau kata-kata yang berkata, yes aku percaya. Tapi hatinya, mosok iso, gak mungkin. Apa iya ya, apa bisa ya? Ada bimbang di dalam hatinya.
ya juga gak akan lihat mujizat Tuhan terjadi. Halo saudara, firman itu dekat dengan mulut, dekat juga di hati. Firman ini gak boleh cuman sekedar jadi pengetahuan di hidup kita. Ini waktunya anak Tuhan. Pegang setiap firman yang ada, katakan amin. Katakan amin. Ayat 10, perhatikan Roma pasal 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kalau keselamatan kita dapat dengan sebuah hal yang sederhana, maka kesembuhan kita pun juga akan didapat dengan hal yang sederhana juga sebenarnya. Katakan amin. Dimulai dari hati kita yang percaya. Saya mau tanya kepada Anda semua yang melihat ibadah ini. Bagaimana dengan hatimu hari ini, dengan situasi yang ada? Apakah Anda dan saya masih percaya kepada Tuhan? Bahwa Tuhan pegang kendali atas setiap kehidupan kita. Ataukah kita berkata, Tuhan di manakah Engkau? Di mana ini Tuhan? Yesus pernah berkata, kekhawatiranmu tidak menambah sasta kehidupan. Itu ayat 2000 tahun lebih yang lalu, tapi masih berlaku sampai sekarang. Orang khawatir tidak akan menambah kehidupannya. Hanya orang yang percaya yang akan melihat, sekalipun tidak melihat jalan saat hari ini. Tapi ketika dia percaya, pasti akan ada jalan dalam kehidupannya. Itulah orang percaya. Simple sebetulnya. Dengan mulut mengaku. Kenapa mulut kita hari-hari ini mungkin bisa jadi kata-katanya selalu negatif? Ya karena iman itu timbul dari pendengaran. Sekarang pertanyaannya, pendengaran apa yang kita dengar setiap hari? Ketakutan, kekhawatiran, ada yang mati, ada yang ini, ada yang itu, ngalami ini, ada orang kejang-kejang, ada orang sesak nafas. Saya tidak sedang tidak sedang menganggap rendah apa yang terjadi. Ini situasi luar biasa memang. Tapi bukankah kita sebagai orang percaya kita punya iman? Iman kita nggak dipengaruhi keadaan, iman kita yang mempengaruhi keadaan. Dan kalau kita yakin, itu bukan cara kita yang yakin. Karena kita tahu kita punya Allah yang hebat. Kita punya Tuhan yang hidup, saudara. Dia mati bagi kita, dia menyerahkan nyawa bagi kita. Apalagi yang ditambahkan. Kesembuhan itu kan ditambahkan. Pemulihan itu kan ditambahkan. Yang terbaik aja Allah sudah berikan buat kita. Masa yang ditambahkan kita, Allah gak bisa berikan. Kadang-kadang dalam hidup ini cuma satu, percaya. Katakan amin. Katakan amin. Ayat 11 katakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Ini garis bawah kata ini. Siapa yang percaya kepada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Mungkin Anda bertanya, kalau aku yakini segala sesuatu hari ini, apakah aku bisa sembuh? Tangkap ini aja simple, nggak akan dipermalukan kita. Ya. Hidup ini nggak bisa di tengah-tengah, kadang A, kadang B nggak bisa. Kalau mau A ya A, kalau mau B ya B. Kalau mau percaya kepada Tuhan, percayalah sepenuhnya. Jangan ada kata tapi. Saya dalam kamus doa saya, cuma ada 2 kata. Ya. Sebetulnya 3 sih ya, tapi 2 aja deh. Jawaban doanya adalah selalu ya. Yang kedua, kalau sampai gak lihat pun, saya selalu percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik. Ngerti ya? Dalam doa saya gak pernah kenal kata tidak. Pasti dijawab Tuhan, ya yang pertama. Kalau gak dijawab, Tuhan pasti punya yang lebih baik. Jadi gak ada alasan untuk mundur, kendor hatinya, enggak. Karena Allah tahu yang terbaik. Ya, Allah itu Bapa yang baik. Kita ini Bapa yang jahat. Bisa melakukan kejahatan. Tapi Bapa yang jahat seperti ini bisa melakukan yang baik. Apalagi Bapa di surga. Nggak ada rancangan kejahatan dalam kehidupan. Buat kehidupan kita tuh nggak ada. Halo saudara. Manusia itu menuai dari apa yang dia kerjakan sendiri. Tapi Allah selalu punya rancangan yang baik buat anak-anaknya. Belajar sepakat sama Tuhan mulai hari ini. Katakan amin. Tuhan, hidupku aman di tangan-Mu. Aku tidak perlu takut dengan situasi yang terjadi. Saya percaya, salah satu hal yang saya lakukan kalau saya mengalami persoalan, saya selalu berkata, besok pasti beres. Kapan? Besok pasti beres. Tidur aja sudah. Hal yang paling rohani yang saya lakukan, saya jadi ingat Owen. Suatu hari tanya mamanya, Owen, kalau kamu lagi mengalami masalah, apa yang kamu lakukan? Jawaban Owen, yang pertama, Mah, apa?
berdoa. Wah bagus, anak pendeta harus jawabannya rohani ya. Memang anak saya Owen ini pelajaran yang dapat A itu adalah pelajaran agama Kristen. Ya, like father like son. Ya, tapi ada mamanya juga ya. Papa mamanya pendeta, anaknya ya begitu produknya. Terus ditanya, loh berarti kalau ada yang pertama ada yang kedua dong. Apa yang kedua? Dia jawab, tidur. Loh kok tidur kata mama? Loh kan sudah berdoa katanya gitu. Tidur sudah. Jawaban anak kecil loh, umur berapa tahun Owen? Kalau nggak bisa jawab, papanya nggak kenal anaknya ini berarti. Sekarang umurnya 10. Waktu ditanya ini beberapa tahun yang lalu, artinya masih di bawah 10. Jawabannya sederhana. Tapi yang memang itu jawabannya. Habis doa ngapain? Dipikirin. Ya berarti anak lupa dong tadi ngomong apa tadi habis berdoa sama Tuhan. Habis doa apa? Ya tidur. Percayalah hidup Anda di tangan Tuhan. Dan dia tahu yang terbaik bagi kita semua. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Sometimes dalam hidup ini cuma percaya. Orang yang percaya sama Tuhan tidak akan dipermalukan. Saya tidak mau ada kata tapi, kalau saya mau tidur tapi Tuhan. Kalau gak jadi gimana? Gak ada kata itu sudah. Tidur, aku percaya kepadamu. Kau tahu yang terbaik. Sudah, hidupku aman di tangan Tuhan. Situasi boleh begini, nanti ujungnya pasti ada berkat. Sekarang memang badai, tapi besok pasti ada pelanginya. Jadi orang itu dalam bahasa Inggrisnya rada ngeyel saudara. Ya, kadang-kadang kita perlu die hard. Gak mati-mati, ngalami apapun tetap bangkit lagi. Ngalami apapun tetap bangkit lagi. Harusnya kita begini, katakan amin. Katakan amin. Kalau mujizat yang terbaik yang dunia gak bisa berikan, bisa diberikan oleh Allah. Yaitu keselamatan. Apalagi mujizat kesembuhan. Dan saya percaya, saya nggak tahu situasi kita mengalami apapun hari ini. Kecemasan atau apapun juga, atau mungkin ada yang sakit hari ini. Dengar kata-kata saya, Tuhan sanggup untuk memulihkanmu. Tuhan sanggup untuk menyembuhkanmu, siapapun engkau. Asal kau percaya di hatimu dan mengaku dengan mulut. Berkata Tuhan, engkau adalah Tuhan yang mati bagiku. Kau menebus dosaku. Bukan dengan emas dan perak kau menebus, tapi dengan darah yang mahal. Darahmu sendiri. Dan engkau membangkitkanku dari kematian, dari hidup yang kebinasaan, menjadi hidup yang kekal. Apalagi kesembuhan. Aku menerima kesembuhanmu. Dan saya percaya, detik di mana engkau berkata, aku percaya kesembuhan. Kesembuhan itu bisa sampai ke dalam kehidupanmu juga. Dimanapun kau berada, saudara. Katakan amin. Katakan amin. Ayat 12, perhatikan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang kaya. Semua orang kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab, ayat 13, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kadang ngomong keselamatan ini kok simpel banget ya. Saya mau kasih sebuah gambaran. Ada satu murid Yesus yang pernah juga gak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Saudara, kalau Anda belajar dari firman Tuhan di kitab Injil, banyak murid-murid yang mereka kembali ke pekerjaan mereka semula. Ketika melihat Yesus disalib, orang berpikir sudah gak ada pengharapan. Tapi Yesus bangkit. Makanya kalau Anda lihat di ayat pertama-tama yang kita baca, kalau kita mikirkan siapa yang nurunkan Yesus dari surga? Siapa yang bangkitkan Yesus dari kematian? Yesus bangkit itu bukan karena dibangkitkan oleh orang. Dia bangkit dengan kuasa sendiri. Sebelum dia mengalami karya salib, dia berkata, robohkan bait Allah. Maka pada hari ketiga pasti akan dibangun kembali. Itu sebenarnya gambaran bukan tentang bait suci secara gedungnya. Tapi dialah bait suci yang sejati itu. Dia sedang ngomong tentang hidupnya. Bahwa dia memang perlu mati supaya kita diselamatkan. Tapi membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dia bangkit dari kematian. Dan salah satu murid yang ketika Yesus menampakkan kepada murid-muridnya, dia nggak ada di waktu itu, namanya Thomas. Dia ngomong sama murid-murid yang lain, mana Yesus itu kalau dia bangkit. Jadi kalau Anda ragu, mungkin Anda melihat ibadah ini dan Anda merasa masa Tuhan, Yesus itu Tuhan. Thomas juga pernah meragukan yang sama. Thomas berkata gini, kalau nanti ketemu Yesus, aku pingin cucukkan jariku, tak masukkan ke lubang pakunya. Kalau memang masuk, aku percaya. Nanti tak masukkan ke lumbungnya, kalau masuk, aku baru percaya. Dan beberapa hari kemudian, Anda nanti baca di rumah, di dalam kitab Yohanes, Anda bisa buka nanti
kitab Yohanes pasal 20 ayat 19, Anda akan lihat. Coba lihat ayat 21 aja. Yohanes pasal 20 ayat dari ayat 19. Saya bacakan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Oke, lompat sampai di ayat ke-26. 8 hari kemudian, ketika Thomas nggak percaya, dikatakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Bayangin, dalam pintu yang terkunci Yesus masuk ke sana. Ajaib, mungkin Anda bertanya, gimana cara masuknya Yesus? Dia itu Tuhan. Dia omnipresent, dia maha hadir. Kalau dia mau hadir, bisa dengan sangat mudah dia hadir di sebuah tempat. Makanya dikatakan sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kalau Anda ragu tentang Yesus, murid Yesus juga pernah ragu. Tapi apa yang barusan kita baca membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Thomas adalah satu-satunya manusia yang pernah mungkin masukkan jarinya ke dalam lumbungnya Yesus. Dia coba cucukkan jarinya ke lubang bekas paku, ternyata betul-betul Yesus itu bukan Yesus tipu-tipuan, tapi itu terjadi. Yesus disalib di situ. Apa yang mau saya katakan di sini? Yesus adalah Tuhan, saudara. Yesus adalah Tuhan. Bahkan dia nggak cuma bangkit dari kematian. Dia naik ke surga disaksikan oleh banyak murid-muridnya di waktu itu. Membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dia pernah berkata, "Aku datang dari Bapa dan aku akan kembali nanti ke rumah Bapa juga untuk menyediakan tempat bagimu." Wow. Kalau kita nggak punya Tuhan, mungkin kita perlu khawatir hari-hari ini. Tapi kalau kita punya Tuhan, apalagi namanya Yesus, kita nggak perlu khawatir dengan kehidupan kita. Buat apa kita pusing dengan pakaian, sesuatu yang dari luar. Alkitab mengatakan buat apa kamu memusingkan pakaian, sedangkan kamu tidak punya kehidupan. Kehidupan itu lebih penting daripada pakaian. Sama juga keselamatan kita lebih penting daripada apa yang kita butuhkan di dunia ini, saudara. Kita bisa punya semua yang ada di dunia ini. Tapi kalau kita kehilangan keselamatan, buat apa? Nggak ada gunanya. Tapi ini kabar baik, kita punya keselamatan yang dari Tuhan. Katakan amin. Kalau keselamatan diberi, apalagi yang ditambahkan. Katakan amin. Ayat terakhir, Anda dapat sesuatu, saudara? Ayat 14. Dikatakan begini, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dan saya percaya hari ini firman sudah sampai ke dalam kehidupan kita semua. Inilah kabar baiknya. Apa kabar baiknya? Yesus mati bagi kita. Yesus menebus dosa kita. Setiap bilur yang dialami oleh dia adalah bilur kesembuhan bagi kita semua. Situasi boleh berubah atau apapun juga. Tapi ingat kata-kata ini. Kita punya Yesus. Punya Yesus punya segalanya, saudara. Amin. Punya Yesus punya segalanya. Dan ini kabar baik ini bukan kepada orang-orang yang ada di sini saja. Tapi kepada setiap orang yang ada, mungkin Anda melihat tayangan ini di dalam rumah Anda.
dimanapun Anda, ini kabar baiknya. Yesus mengasihimu, dia mau mati bagi hidupmu. Dan dia ingin menebus dosamu, tidak cuma dosamu yang ditebus. Bahkan segala penyakitmu, Allah juga ingin menyembuhkannya. Percayakah engkau, kata Tuhan? Kita ditebus bukan karena hebatnya kita, tapi karena Tuhan yang baik, saudara. Katakan amin. Mari kita berdoa. Thank you Jesus. Engkau baik buat kehidupan kami. Kami ditebus bukan karena kuat gagah kami, tapi oleh karena Engkau yang baik, Kau telah memilih kami. Dan hari ini hamba-Mu percaya firman-Mu tidak berhenti di sini saja. Tapi firman-Mu akan masuk ke dalam hati setiap kami, Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dan kuasanya tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Kau sungguh baik, Bapa. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Bapa di surga. Thank you Lord. Thanks for your stubborn love for me. Thank you Lord Jesus. Just grace and mercy that I see. Yes Lord. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Katakan Jesus, I love you Lord. Jesus, I love you. Yes, we love you Lord Jesus. Jesus, I Love you. Though the seasons may change, your love will remain. Jesus, I love you. Say Jesus, I love you. Oh. Jesus, I love you. Yes, Jesus, Lord. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word, it's true. Jesus, I love you. Thanks for your stubborn love for me. Oleh karena anugerah-Mu dan kasih-Mu kami ada hari ini. Mercy that I see from my heart, Lord. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Mari semua yang percaya Tuhan, kita bangkit berdiri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jesus, I love you. Yes, Jesus, we love you. Whoa. Still your love will remain. Say Jesus, oh. Jesus, we love you, Lord. Love you. Hear the cry of my heart. Know every word, it's true. Jesus, I. Semua taruh tanganmu di dada. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Kami diselamatkan bukan karena kuat gagah kami. Kami diselamatkan oleh karena kasih setiamu yang begitu sangat baik dalam kehidupan kami. Sehingga kami yang seharusnya tidak punya masa depan ini, kami boleh punya masa depan.
Seharusnya kami yang binasa ini, kami beroleh hidup yang kekal. Hari ini kami mengundang Engkau hadir sekali lagi masuk ke dalam kehidupan kami. You are my everything, Lord Jesus. Kaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Kalau maut pun Kau kalahkan, apalagi yang ditambahkan di dunia ini. Kami tidak takut dengan apapun yang terjadi. Situasi boleh berubah, keadaan boleh tidak menentu. Selama kami punya Yesus, kami punya kekuatan. Selama kami punya Yesus, kami punya pengharapan. Selama kami punya Yesus, pasti ada kesembuhan. Yes, we believe ada pemulihan yang terjadi. Yes, we believe. Yes, we believe. Rumah tangga akan dipulihkan. Hubungan akan dipulihkan, anak orang tua dan anak. Kora bayarala bayarala basandere bekarala laba. Sikere bekanara bayarala bayarala ba. Kau yang percaya, mari angkat tanganmu. Jesus, I love you. Yes, Jesus, love you. Through the season may change, still your love remains. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Whoa. Jesus, I love you, Lord. Jesus, Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word it's true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, Lord. Hear the cry of my heart, know every word it's true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word it's true. Jesus, I love you. Mari somebody agiarala bayarala basande. Hibararararararamo. Hibarara basande. Oh, yes, we believe. Kami percaya, Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar bila Allah bekerja, Tuhan. Panggilan kami percaya saja. Yes, we believe. Kami percaya Kau Allah pemberi kehidupan, Kau Allah pemberi kemenangan. Yes, we believe, Lord. Yes, we believe. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hibarararararararabasu. Hibararararararararabase. Oh. Hibararararamasane. Siarararararararabasu. Oh. Yes, we believe. Yes, we believe. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar bila Allah bekerja. Oh, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan-Mu. Haleluya. Nyatakan kemenangan-Mu, Tuhan. Jesus, ibararararararaba. Siararararararamayaralamu. Oh, Jesus. Oh, ibararalabasande. Oh, thank you, Lord. Jesus. Sigere bekararara bayarala bayarala bayarala. Sigere bekanarala bayarala bayarala. Ore bekanarala bayarala masande. Kiri bekanarala bayarala bayarala. Haleluya bagi anak domba Tuhan. Haleluya. Yes, Lord.
My life is yours, Lord. Hidup kami semua aman di tangan-Mu. Mari semua orang yang percaya katakan haleluya. Yes, we worship you, Jesus. Haleluya. Bagimu, bagi anak domba, kuasa selamanya. Yang percaya Tuhan, mari angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya. Kami berikan hormat kami. Haleluya. Hidup kami aman di tangan-Mu, Tuhan. Domba, kami bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Indonesia di hati-Mu ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kemenangan atas Indonesia, atas Sidoarjo, atas Jawa Timur, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, Australia. Kami bawa di dalam Kau, Tuhan. Kami bawa ada pemulihan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Bagimu. Yes, kami percaya Indonesia di hati-Mu, Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan. Dalam nama Yesus, ada pemulihan ekonomi atas setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Bagi anak domba, berkuasa selamanya. Lebih tinggi lagi, katakan haleluya. Haleluya. Oh, oh, haleluya. Bagimu, Tuhan, domba yang duduk. Katakan haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Bagi anak domba, berkuasa selamanya. Katakan haleluya. Yes, Lord. Haleluya. Amin, Jesus. Yang duduk di tata. Yes, Lord Jesus. Amin, Tuhan. Kalau kami boleh berdiri hari ini, kami mau katakan bahwa kekuatan kami, pertolongan kami, perlindungan kami datangnya dari Allah yang hidup. Di manakah Allah seperti Allah yang kami punya? Dia mati bagi kami, menebus dosa kami, untuk mengangkat hidup kami dari kebinasaan menjadi hidup yang kekal. Kalau yang terbaik yang dunia nggak bisa berikan, Allah bisa berikan. Apalagi yang ditambahkan.
Kami tidak takut, kami tidak khawatir dengan apapun yang terjadi. Karena iman kami tidak dipengaruhi oleh keadaan. Iman kami yang mempengaruhi keadaan. Karena Allah ada bersama dengan kami. Dialah pembela kami. Dialah panglima besar bagi kami. Segala kuasa tunduk di bawah kaki Kristus. Kami katakan dari semua keadaan menjadi baik di dalam nama Yesus Tuhan. Akan terjadi pemulihan ekonomi yang luar biasa. Orang-orang akan bersorak-sorai. Berkata, Allahku, Allahku, Engkaulah Rajaku. Engkaulah yang memulihkan aku. Bukan karena kuat gagah tanganku, tapi semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Akan ada banyak orang bersorak-sorai, bersuka cita. Karena kesembuhan telah Allah berikan. Perlindungan Allah nyatakan, kesembuhan terjadi secara supranatural. Dalam nama Yesus, setiap orang yang berseru di dalam nama Tuhan tidak akan dipermalukan. Mari jemaat yang terkasih, angkat kedua tanganmu. Biar kasih Bapa surgawi menjamah hidupmu. Kasih Bapa surgawi menguatkanmu. Pulanglah dengan hati yang baru. Dengan hati yang tidak sendirian. Tapi hati yang percaya Allah ada bersamaku. Dia tinggal di dalamku. Dan Dia yang memberikan kemenangan bagiku. Dan aku mau hidup untuk menyatakan kebesaran namanya juga. Supaya dimanapun kau berada, kau menjadi saksi Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan juga dinyatakan dalam kehidupanmu. Ketika engkau berdoa buat orang sakit juga disembuhkan. Ketika engkau berkata damai datang dalam kehidupanmu, maka damai itu juga akan datang ke dalam kehidupan setiap orang yang kau jumpai. Pulanglah mau berkat ini, berkat damai sejahtera, kasih yang dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus namanya, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menolongmu, mengurapimu, membawamu ke dalam setiap kebenaran yang ada. Takutlah akan Tuhan, hidup seperti yang diberitakannya, maka apapun yang kau pegang dia punya berhasil. Terima berkat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.